seperti apa dan juga realisasinya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Saya kira kami di industri benih secara umum memang menggunakan konsep kolaborasi, Mbak. Karena apa? Karena tidak ada satu industri benih yang sanggup untuk mengcover produksi di lapangan. Kalau kita lihat berapa jumlah dengan asumsi 350.000 ton per tahun, itu kita kira-kira kurang lebih membutuhkan kurang lebih 8.700 hektar hanya untuk benih padi saja. Nah, dengan demikian maka hampir semua industri benih, termasuk kami di Botani Seed Indonesia, itu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentu ada petani, kemudian ada sesama penangkar benih, ada sesama produsen benih, ya termasuk saya kira produsen benih yang berasal dari BUMN. Dan sama-sama kita tahu di perbenihan itu dikenal istilah ada yang namanya benih sumber, ada yang kemudian benih sebar gitu kan. Nah ini berbeda-beda. Nah jadi sebelum sampai benih ini disebarkan kepada petani, itu ada 4 label sebelumnya, Mbak. Jadi ada istilahnya label kuning, itu yang diproduksi oleh breedernya sendiri. Kemudian benih putih, benih sumber itu. Kemudian ada benih ungu, itu juga benih sumber. Yang terakhir baru benih sebar yang bisa kita komersialkan, yang kami produksi untuk dikirimkan. Nah, rantai ini saya kira memerlukan kolaborasi satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh dengan SHS, dengan yang lainnya, kami di asosiasi berdiskusi untuk melakukan pembagian tugas seperti apa agar ketersediaan benih dari mulai sumber maupun sampai komersialnya bisa berjalan dengan lancar di seluruh Indonesia. Oke, ini pertanyaan saya berkaitan dengan jawaban Anda tadi barusan, Pak Dadang. Mungkin distribusi benih padi ini kan sifatnya harus presisi dan juga mengingat memang kalau dilihat dari pola panennya harus sesuai dengan jadwal tanam. Kira-kira terobosan logistik apa yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk memastikan benih unggul sampai ke tangan petani di sentra-sentra produksi padi seperti misalnya di Pantura atau bahkan mungkin yang lebih jauh lagi di luar Jawa bisa tepat waktu dan juga kualitasnya terjaga? Ya. Tantangan di sektor distribusi dihadapi oleh kita semua. Tidak hanya sampainya seperti apa, tetapi juga dari proses awalnya. Sama-sama kita tahu bahwa tantangan di industri benih atau kekhasan dari industri benih itu adalah benih harus dipersiapkan cukup lama. Karena kita harus membutuhkan waktu paling tidak untuk komersial itu 4 bulan. Dari mulai awal sampai dia siap untuk delivery. Baru setelah itu juga ada fenomena bahwa benih adalah termasuk produk yang dikontrol kualitasnya oleh pemerintah dengan ketat. Kita mengenal ada istilah nantinya karantina, kita ada mengenal istilah nantinya pelabelan oleh BPSB, Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih, tidak hanya di tempat produksi kita, tetapi juga di daerah tujuan kita. Itu juga dilakukan pengecekan kembali, daya tumbuhnya, vigornya, dan lain sebagainya. Jadi banyak masalah yang harus ditangani oleh kita, oleh industri benih. Nah, bagaimana cara kita menanganinya? Tentu kita melakukan persiapan yang lebih lebih advance ya, lebih di depan. Kemudian juga kita selalu meningkatkan kolaborasi dengan industri logistik, kemudian teman-teman atau mitra-mitra kita yang ada di lapangan. Karena jangkauan industri benih saat ini saya kira masih terpusat di Pulau Jawa, sentra produksinya. Betul bahwa pemerintah saat ini sudah mulai ingin menerapkan ke depan in situ, artinya bagaimana benih disiapkan di wilayah masing-masing, tetapi hal itu juga memerlukan pendalaman atau perencanaan tersendiri. Bagaimana supaya itu bisa bergerak bersama-sama antara pemerintah dengan industri, menyediakan benih yang tersedia di lokasi. Jadi distribusi benih sampai kepada petani itu selalu kita rancang paling tidak 6 bulan sebelumnya. Malah sebagian harus 1 tahun sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Sebuah proses yang sangat panjang kalau kita bicara berkaitan dengan distribusi, tantangannya panjang, waktunya juga ternyata cukup panjang begitu ya Pak. Oke, kalau dari Botani Seed sendiri, ini kan berada di bawah institusi pendidikan, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kira-kira apa prioritas utama dari R&D Botani Seed pada saat ini Pak? Apakah memang lagi fokus ke peningkatan tonase per hektar kah? Atau misalnya pada penciptaan varietas yang benar-benar tahan terhadap serangan katakanlah penyakit seperti wereng atau belas yang sering meresahkan petani
petani sebenarnya kalau dari R&D sendiri sedang fokus mengembangkan produk yang seperti apa, Pak? Baik, saya kira untuk padi IPB memiliki breeder yang fokusnya pada pengembangan, kita menamakannya varietas unggul tipe baru. Varietas unggul tipe baru. Sementara yang saat ini berkembang di Indonesia dan sudah menjadi produk nasional, itu namanya varietas unggul baru, PUB. Kita PUTB namanya ya. Nah, ini memiliki karakteristik produktivitasnya tinggi. Kemudian yang kedua juga memiliki ketahanan hama dan penyakit. Yang ketiga ada cekaman efisien di dalam penggunaan pupuk dan air. Nah, karena dua aspek ini penting dan yang memberikan kontribusi besar terhadap cost of production dari padi itu sendiri. Betul. Sehingga dua ini menjadi salah satu hal yang menjadi fokus kita, bagaimana menciptakan benih-benih yang memiliki ketahanan terhadap iklim, dan kedua hemat pemanfaatan pupuk dan pemanfaatan air. Itu yang menjadi fokus kita. Tentu yang utamanya tidak boleh hilang. Karena petani itu sebetulnya tidak terlalu mempertimbangkan yang lain. Kalau produktivitasnya rendah langsung out. Kalau dan harganya harus murah. Dan harganya harus murah. Jadi produktivitasnya tetap harus tinggi, ketahanan terhadap OPT-nya. Tetapi di atas itu semua harus ada upaya bagaimana menciptakan varietas yang memiliki efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan pupuk dan pemanfaatan air. Nah, itu yang menjadi fokus kita ke depan. Variabel yang menjadi ke depan. Nah, secara nasional sebetulnya hal ini juga disadari oleh pemerintah. Saya kira saat ini juga sudah muncul ide-ide atau sudah mungkin dalam proses sekarang bagaimana menggunakan teknologi baru, seperti misalkan genome editing. Artinya genome editing itu tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk memulai dari proses awal. Karena kalau kita melihat bagaimana proses sebuah benih atau sebuah varietas ditemukan, itu nggak kurang dari 5-7 tahun untuk dapat muncul yang baru. Nah, dengan genome editing itu bisa merubah beberapa komponen dari existing varietas yang dianggap tidak kurang baik menjadi lebih baik. Nah, saya kira itu hanya memerlukan waktu 2 atau 3 tahun. Nah, dengan demikian maka perubahan-perubahan itu tidak mengganggu persepsi petani mengenai varietasnya karena dia udah terbiasa itu, tetapi sebetulnya di dalamnya sudah kita lakukan perubahan-perubahan. Kita mengurangi familiaritas. Itu